siang. Aduh, sudah lemes. Ini jam makan siang deh sebenarnya. Tapi diajak sarasehan, diajak untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya dari 3 narasumber kita yang keren-keren ini. Seperti yang sudah bisa kita baca bersama-sama di sini, kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana ketoprak dan alih medianya sampai bisa hadir di layar kotak. Tidak perlu berlama-lama, kita akan mendengarkan narasumber pertama kita, yaitu Dr. Anda Sri Widari dan akrab disapa dengan Mbak Imu, untuk menjelaskan tentang alih media. Ya Mbak Ibu, karena yang kita tahu bahwa ketoprak itu dipentaskan dari panggung ke panggung. Perjalanannya ketoprak kan cukup luar biasa, mulai dari panggung kecil kemudian bisa sampai ke panggung yang luar biasa hingga kemudian ke alih media sampai ke radio, sampai ke televisi, bahkan sekarang juga merambah ke media sosial. Bagaimana kemudian penjelasannya? Kita akan mendengarkan dulu penjelasan dari narasumber pertama kita kepada Mbak Ibu. Sampai Mbak Ju, saya tidak panggil Mas Ju dulu, serasa panggil anak saya karena memang punya nama yang sama. Dia perempuan, saya laki-laki. Sesuai yang apa yang disampaikan tadi oleh Mbak Ju, ternyata saya harus menjelaskan bagaimana prosesnya kesenian ketoprak ini beralih media ke media televisi. Mohon maaf sekali, di dalam surat permohonan menjadi narasumber saya tidak mendapatkan informasi yang jelas tentang hal ini. Bahkan kalau dalam bahasa kami di televisi itu target audiennya siapa itu saya juga tidak tahu. Makanya kemarin ketemu sama Mas Ali di kantor itu sebenarnya kira-kira siapa yang hadir. Cuman karena kami punya kesibukan masing-masing, dia kayaknya di studio 1, saya di studio 2 itu, sehingga komunikasinya nggak cukup intensif gitu. Anak-anak muda, oke gitu. Tapi yang meskipun yang saya siapkan berarti barangkali tidak fokus ke bagaimana proses alih medianya. Nanti kita pakai dialog saja kalau gitu ya. Tapi saya mohon izin untuk berdiri di sana dulu supaya saya iya, sekali lagi mohon maaf dan mohon izin untuk berdiri di sini. Yang saya siapkan sebetulnya hanyalah sebuah deskripsi tentang apa itu ketoprak. Oleh karena di sini saya dihadirkan sebagai praktisi televisi dan bukan sebagai pakar tentang kesenian ketoprak. Jadi kalau nanti dalam penjelasan saya ada tentang ketoprak itu sendiri, nanti ini hanya kita pakai untuk supaya kita bisa memahami lebih jauh lagi. Cuman saya tidak akan membahas secara mendalam tentang apa itu ketoprak, tapi ini hanya menjadi latar belakang kenapa nanti bisa ada juga di layar televisi. Baik Mbak, untuk slide yang pertama. Iya, ketoprak. Ketoprak itu selama ini dimaknai dengan sebagai kesenian tradisional. Ada yang menyebut juga itu kesenian rakyat. Ada yang menyebut juga itu sebuah drama tradisional atau drama rakyat. Kalau kemudian kita lebih mengkritisi lagi, kalau tradisional itu hal-hal yang tradisi itu kan sesuatu kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang, gitu kan. Jadi kalau tradisi saya setiap pagi
kegiatan siapa gitu? Makan tiwul. Oh berarti tradisi saya ketika sarapan itu adalah makan tiwul. Tapi kira-kira apakah ketoprak ini menjadi sesuatu yang berulang-ulang dilakukan? Kalau saya lebih cenderung kepada satu hal yang kedua adalah kesenian rakyat. Karena kesenian ini konon katanya Mas Ali itu juga kata bapak-bapak saya, mbak-mbak saya yang pada yang sudah lama menggeluti kesenian ini, konon memang ketoprak ini dilahirkan dari tengah-tengah rakyat, gitu, sehingga memang lebih tepat menjadi kesenian rakyat. Kesenian yang seperti apa? Karena kesenian itu kan banyak, ada tarian, ada nyanyian dan sebagainya. Tetapi pengertian yang berikutnya adalah itu sebuah drama. Kenapa drama? James? Karena dia memang memiliki unsur-unsur yang pas, yang cocok. Kalau itu kemudian bisa disebut menjadi sebuah drama. Karena dia memiliki tokohnya, memiliki alur cerita. Alur ceritanya juga mengandung konflik, artinya tidak hanya berurutan saja, bahwa pagi-pagi saya bangun pagi, mandi, kemudian sarapan, pergi ke pasar, di jalan saya ketemu Mas Ali, ngobrol-ngobrol, tidak seperti itu. Tetapi memang ada konflik yang terjadi. Memang ada dalam alur itu ada konflik-konflik tertentu yang ada, sehingga kemudian juga ada settingnya. Setting itu tempat kejadiannya dan juga waktunya. Settingnya di mana? Oh, settingnya pada zaman kerajaan Mataram masa pemerintahan Sultan Agung. Ini ada dua, ada di keratonnya barangkali. Itu setting tempat, setting waktu, zaman pemerintahan Sultan Agung. Nah, kira-kira karena memenuhi hal-hal seperti ini, maka kesenian ketoprak layak disebut sebagai sebuah drama yang dilahirkan oleh rakyat, sehingga saya cenderung menyebutnya sebagai sebuah drama rakyat. Berikutnya, ya, ini sekilas saja ya, karena saya belum pakar. Ketoprak ini bisa dibedakan kalau berdasarkan iringnya. Ya pada awalnya dulu kita mengenal ketoprak lesung. Kemudian lebih maju lagi, ketoprak dengan iringan gamelan dilengkapi dengan ketoprak. Nah, konon ini menjadi apa ya? Menjadi sejarah terbentuknya kata ketoprak itu sendiri karena ada iringan bunyi-bunyi yang disebut yang dengan ketoprak ini. Nah, kemudian kita meningkat lagi pada zaman sekarang, ketoprak dengan iringan gamelan, tapi sudah nggak pakai keprak. Karena keprak itu dulu konon katanya menjadi pelengkap dari iringan itu karena dia menjadi penanda keluar masuknya tokoh, penanda situasi apakah itu situasi yang lucu, apakah itu situasi yang tegang, itu kan ditandai dengan bunyinya ini. Cuma karena sekarang segala sesuatunya itu berlangsung dengan latihan, dipersiapkanlah pokoknya ya, ada latihan, ada casting, kemudian ada bedah naskahnya, sehingga mungkin alat komunikasi ketoprak ini sudah tidak diperlukan lagi. Sehingga unsur ini kemudian bisa dihilangkan. Tapi kok dia tetap menjadi sebuah kesenian yang berbentuk drama dan yang dulunya dilahirkan oleh rakyat di daerah Jawa, dalam pengertian Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian juga bisa menyebar ke daerah Jawa Timur. Pokoknya yang disebut Jawa, katanya karena orang Jakarta nggak mau disebut Jawa ya. Orang Jawa Barat juga nggak mau disebut Jawa gitu. Tetapi di tiga daerah ini, DIY, Jawa Tengah dan Jawa Timur ini menjadi pendukung atau menjadi pendukung dari kebudayaan yang disebut Jawa itu. Bahasanya juga hampir mirip-mirip, kalau dengan Sunda dan Betawi kan bedanya jauh. Nah, kira-kira seperti ini.
Nah, berdasarkan tempatnya nih, kalau ketika awal-awal muncul itu barangkali di petasannya itu di halaman. Terus kemudian ada juga di pendopo. Di pendopo atau bikin sebuah kampung juga bisa. Lalu juga di toko, di radio, di televisi, dan bahkan yang terbaru adalah sinema ketoprak. Artinya ketoprak sudah muncul dalam film berdasarkan tempatnya. Oke, udah next. Nah, ini saya barusan dapat kiriman. Barangkali ini usianya berapa saja ya? Kalau belum pernah ada yang tahu topong ketoprak itu bunyi seperti apa, ya saya dapat kiriman dari teman TV. Itu ketoprak topong karena kan memang di petasannya di Lombok. Ada tapi Mbak. Nah, ini ada bau segala ya. Punggungnya aja yang kelihatan. Ini ketoprak yang dibebaskan di Bromo. Tapi saya pikir ya asik lagi buat saya ikutnya teman-teman aja deh. Kita ngomong. Ya, ini yang lebih banyak terjadi sekarang ya. Nah, ini ketoprak yang berada di Bromo seperti ini. Lanjut lagi Mbak. Fungsi ketoprak dari masa ke masa. Dulu-dulunya pada awalnya pastilah ketoprak itu hiburan ya, karena dilahirkan dari rakyat. Rakyat itu kalau zaman dulu ya identiknya dari pedesaan gitu kan. Jadi ketoprak dilahirkan oleh kaum petani gitu, sehingga ketika mereka sudah lelah bekerja di sawah gitu dan sebagainya, lalu beristirahat sambil menghibur diri pakai keseringan ini. Nah, kemudian ini fungsinya juga menjadi sebuah hiburan. Lalu juga kemudian meningkat lagi nih pada zaman kira-kira tahun 60-an kali ya. Ini ketoprak ini berubah fungsinya, tidak hanya semata-mata menjadi hiburan, tetapi juga sebagai alat politik. Alat politik karena pada waktu itu juga pesan-pesan politik itu disampaikan di pentas-pentas ketoprak. Kemudian kalau pada masa sekarang itu kita akan menjumpai bahwa ketoprak ternyata selain dia mengandung hiburan, bisa disisipi oleh berbagai pesan-pesan tertentu. Itu nggak cuma pesan apa ya, biasanya norma etika. Kalau itu pasti ya, karena sebuah sistemnya memang harus menjadi apa ya, tidak hanya semata-mata menjadi tontonan, tetapi juga harus menjadi tuntunan. Oleh sebab itu maka ketoprak juga pasti akan membawa pesan-pesan moral dan etika tertentu yang sesuai dengan kita hidup ini, kita di Jawa gitu. Tetapi juga pesan-pesan yang lain itu juga boleh sekarang. Tergantung siapa yang pentas kan. Kalau yang pentas nggak bisa saya sebutkan ya, mungkin tanpa politik ya, mungkin ada pesannya adalah pesan-pesan politik. Kalau dia pengusaha mungkin juga usaha-usahanya ya. Nah ini mirip sebetulnya. Nanti kalau kita di slide berikutnya kita akan nemu fungsi televisi. Oke Mbak, selanjutnya Mbak. Nah, tadi kan soal ketoprak. Saya diminta untuk menyampaikan materi tentang ketoprak televisi. Nah, sekarang mari kita mengenal apa itu televisi. Televisi, kalau saya boleh tanya enggak? Kalau saya bilang televisi, kira-kira di dalam imaji teman-teman semua apa? Sinetron, terus berita, terus telenovela, ya.
siaran televisi, berita di televisi itu adalah komunikasi massa karena ingin menyampaikan informasi. Kemudian bisa juga menjadi sebuah hiburan. Kalau di Indonesia sebetulnya fungsi televisi ini fungsi yang memang diutamakan sebagai media informasi. Sehingga kenapa kalau di siaran TVRI, karena saya kerjanya di TVRI, yang terbesar kontennya itu memang konten-konten berita. Kemudian berikutnya adalah hiburan dan juga pendidikan. Nah, kalau melalui siaran ketoprak ini kita harapkan juga tidak hanya berfungsi sebagai penghibur saja, bisa membuat bapak ibu, teman-teman semuanya senang melihatnya. Kalau lihat Mas Ari itu nyebai di program Mampu Bumi, Mangkol itu bukan hanya seperti itu, tetapi juga barangkali kita mengharapkan bahwa apa yang disampaikan melalui program-program ini juga mengandung edukasi tertentu. Artinya kita bisa setelah melihat itu kita menjadi tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Berikutnya adalah iklan. Nah, kita semua tahu lah, banyak banget iklan yang berseliweran di televisi. Seperti halnya ketoprak tadi juga bisa dipakai media. Oke, nah ini fungsi siaran televisi kira-kira ada yang sama ya dengan ketoprak ya. Nah ini himpunan bagian yang ketemu ya antara himpunan ketoprak dengan televisi itu kalau digabungkan, kalau dalam matematika itu lalu ada tulisan himpunannya itu melalui fungsi ini, fungsi hiburan, fungsi pendidikan. Iklan juga bisa masuk di sini. Berikutnya Mbak. Ciri-ciri media televisi. Ciri-ciri media televisi itu yang pertama saya bilang sangat cepat. Ada enggak? Kira-kira dalam satu hari teman-teman semua atau bapak ibu semua berapa lama menonton televisi? Satu-satu. 7 jari dulu. Malam hari berapa lama ibu? 1 jam, 1,5 jam. Kalau mau ibu kalau nonton ketoprak yang di Bromo berapa lama? Sampai selesai berapa lama biasanya? Berapa lama biasanya? 2 jam. Oke, 2 jam. Bahkan ada yang sampai pagi ya, bahkan ada yang sampai pagi. Jadi kalau salah satu ciri dari media televisi itu adalah cepat nontonnya biasanya nggak lama-lama. Makanya iklan-iklan dulu ya, kemudian menarik, sangat menarik itu hitungannya detik, bukan lagi menit. Itu durasi pendek ya, itu karena cepat lagi pasti durasinya lalu pendek. Berikutnya adalah terasa sangat dekat sama kita. Jadi apa yang dirasakan oleh tokoh-tokoh, misalnya kalau kita nonton tokoh televisi, itu juga bisa kita rasakan dan nontonnya itu sepertinya dekat. Karena kita bisa melihat bahkan hanya wajahnya, seluruh tubuhnya seorang tokoh, bahkan bisa juga hanya melihat bagian matanya saja. Bagian apanya? Nah ini bedanya dengan ketoprak yang ada di
Bondan Nusantara. Ini ketoprak dan televisi ini macam-macam. Ada ketoprak di televisi, ada ketoprak televisi. Kalau ketoprak sinema ini tambahan saya. Mas Bondan tidak membicarakan itu ya, Mbak Uni ya. Mungkin pernah mendengar kata cuma Mas Bondan sama dulu ya. Nah, ketoprak di televisi itu apa? Ketoprak di televisi ini masih menurut Mas Bondan, bukan menurut saya, tapi saya mengamini. Itu adalah pertunjukan ketoprak yang apa adanya itu, tetapi disiarkan di televisi. Jadi kalau saya ketika Mbak Oki pentas di panggung ketoprak itu, saya meliputnya, saya sebagai produser televisi, itu namanya ketoprak di televisi. Tetapi kalau yang berikutnya adalah ketoprak televisi berarti pertunjukan ketoprak bukan hanya yang ada di dalam televisi, tetapi penggarapannya pun, produksinya pun sudah menggunakan prinsip-prinsip televisi. Jadi prinsip-prinsip televisi itu apa? Prinsip-prinsip televisi itu kan berikutnya. Ini masih prinsip-prinsip tadi, Mbak. Ini contoh gambar saja. Ini ketoprak di televisi, kemudian lanjut ketoprak televisi. Iya, ini juga penjelasannya. Lanjut. Ini sinema, lanjut Mbak. Nah, apa saja menggunakan kamera. Artinya kita nanti penontonnya nggak akan bisa melihat secara langsung karena itu sudah direkam dulu. Ada kameranya, kameranya yang akan mewakili dari mata kita ketika menonton. Ada mikrofonnya yang untuk merekam suaranya, jadi kamera yang merekam gambarnya. Kemudian ada mikrofon yang untuk merekam suaranya. Ada lighting, karena kalau nggak ada lampunya, gambarnya nggak kelihatan. Jadi jangan tanya sama saya fungsinya lighting apa. Fungsinya biar gambarnya kelihatan. Ini yang paling utama, meskipun kemudian nanti juga akan memiliki fungsi-fungsi tersendiri. Kemudian ada karakter generator itu tulisan. Mungkin kita membutuhkan tulisan kalau di dalam televisi. Kemudian ada alat untuk rekamnya namanya video tape recording, VCR rekamnya. Nah, sebetulnya prinsip televisi itu sebetulnya bersifat langsung. Jadi televisi itu pada awalnya kalau saya baca di sejarahnya, televisi itu difungsikan supaya orang itu melihat suatu kejadian waktunya itu bersamaan. Artinya itu live, kalau kami punya zaman sekarang itu live. Jadi ada istilah kebakaran di sini, tapi orang lain di tempat lain itu belum tahu. Sehingga butuh kamera televisi, butuh siaran televisi untuk supaya orang tahu. Fungsinya tadinya seperti itu. Bersifat langsung. Nah, sifat-sifatnya ini kan realistis. Segala sesuatu nampak seperti nyata. Jadi kalau misalnya di ketoprak yang tidak di televisi, misalnya di panggung, apa ya? Mungkin gambaran seorang raksasa misalnya, atau gambaran orang cantik misalnya. Barangkali penggambarannya karena medianya sangat jauh, karena kalau di panggung itu kan kita melihatnya dari jauh, mungkin membutuhkan make up yang lebih benar, membutuhkan penjelasan-penjelasan tertentu supaya itu bisa dijangkau oleh mata penonton. Tapi kalau di televisi itu semuanya realistis. Jadi kalau bibirnya nggak terlalu merah itu karena dia sedang bangun tidur, misalnya adegan seseorang yang bangun tidur pagi-pagi, nah itu menjadi sangat realistis seperti itu. Artinya nggak perlu pakai bibir yang sangat merah, misalnya seperti itu. Juga terasa sangat dekat
itu artinya itu spontan. Begitu lihat langsung tahu. Langsung kalau itu misalnya adegannya menyedihkan, ya langsung kita bisa bereaksi dengan perasaan kita. Maksudnya spontan itu seperti itu. Berikutnya. Nah itu tadi yang saya maksudkan bahwa apa yang saya persiapkan itu tidak menduga kalau saya ternyata harus harus proses alih media. Nah ini saya hanya akan menjabarkan itu tadi sebuah tinjauan deskriptif, jadi hanya gambaran-gambaran saja. Tetapi kalau misalnya teman-teman semua ingin tahu lebih lanjut, kita bisa diskusikan. Itu aja ya, Mbak. Ya, matur nuwun Mbak Ibu. Penjelasannya cukup gamblang, banyak sekali dijelaskan. Kalau teman-teman semua punya banyak pertanyaan, kita simpan dulu pertanyaannya. Boleh mendengarkan narasumber selanjutnya sambil makan siang. Sekarang deh, karena memang waktunya makan siang. Tadi memang dijelaskan oleh Mbak Ibu bahwa ketoprak adalah kesenian yang berasal dari rakyat. Ada ketoprak sun, ada ketoprak gamelan dengan keprak. Pun begitu juga ada ketoprak yang dibagi menurut tempat pentasnya, dari pendopo, dari latar atau halaman sampai ke radio, televisi, dan lain-lain adalah sinema. Nah, dari perjalanan ini tadi, berdasarkan temannya juga, pastinya ketoprak juga mempunyai perbedaan dari tata busana dan riasnya. Masa iyo, ketoprak sing neng pendopo arep dibadake karo sing neng latar. Kira-kira sama betul? Tidak sama, jawaban beliau tidak sama. Kalau kita ngomongin ketoprak, tadi Mbak Ibu juga menyentuh bagaimana dengan setting waktunya dan setting tempatnya. Pastinya juga punya perbedaan. Kalau di Jawa Barat tadi zaman Mataram di bawah kepemimpinan Sultan Agung, tentunya juga punya perbedaan. Teman-teman sudah punya draft pertanyaan ini? Belum? Mau ditambahi, dijawab lagi ilmunya? Yuk, kita mau lanjut lagi ke narasumber kedua, Rocky. Siapa tahu nanti di dalamnya juga ada keterangan perbedaannya kostum ini sing saka ketoprak latar sampai ke televisi apa toh? Jadi Mbak Oki tadi bisa mengulas banyak hal. Monggo pada orang. Terima kasih Mbak Jo atas waktunya. Mohon izin Mbak Ibu, mohon izin Mas Ari. Nyun sewu, saya ikut Mbak Ibu berada di pojokan sana supaya satu saya lebih dekat dengan teman-teman. Yang kedua saya bisa menunjukkan PPT dari slide satu ke slide berikutnya. Saya melewati permisi. Selamat bertemu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Sudah ngantuk? Sudah ya? Saya tahu. Tak lirik dari sana tadi, dari ujung sana sampai sana. Jadi kalau ngantuk ini sesi saya nggak boleh ngantuk. Baik, katanya nggak kenal maka tidak sayang. Nah awalnya ini saya akan mengawali dengan perkenalan dulu. Siapa saya? Nama saya sudah tertulis di situ. Oki Surya Ikawati, boleh dipanggil Mbak Oki, Bu Oki, atau Jemoki, atau Oki, semoga terserah. Kemudian saya itu lulusan tari dari ISI Yogyakarta, yang kemudian dalam perjalanan
bersama-sama bergandengan tangan mengelilingi ketoprak. Gitu sampai sekarang. Kemudian rumah saya di Jalan Bantul. Iya betul. Sampai hari ini saya aktif sebagai pemain ketoprak, penata busana ketoprak, dan juga perias pengantin. Nah, gitu. Perkenalannya cukup ya. Nanti yang selanjutnya bisa dijelaskan. Baik, oh iya, dalam sesi ini saya diminta untuk membawakan atau share ke teman-teman perjalanan kostum ketoprak. Nah, kalau kita ngomongin tentang perjalanan kostum, itu pasti akan menyinggung masalah banyak hal. Yang pertama ini kita sepakat dulu dalam satu frame pemahaman dulu. Ketoprak ki opo, rias ki opo, kemudian tata busana ki opo. Ketoprak seperti tadi juga sudah disinggung Mbak Iwung. Kesimpulan saya ini sementara adalah ketoprak itu kesenian atau pertunjukan rakyat yang lahir di Jawa Tengah, yang di dalamnya mengandung unsur seni tari, drama, kemudian musik, suara dan sastra. Kemudian riaski opo di situ juga sudah tertulis. Riaski menggunakan teknik menggunakan bahan-bahan untuk merubah wajah supaya lebih artistik. Nah, kaitannya nanti dengan karakter. Kemudian yang tata busana ki opo toh? Tata busana itu segala kelengkapan yang dipakai di tubuh seorang pemain, baik yang terlihat langsung maupun tidak langsung. Kaitannya nanti ke busana kejawen nanti ya, busana kejawen itu pakai celana panji. Meskipun jareknya itu greget sampai segini, celananya tidak terlihat, tapi tidak boleh dalamnya pakai celana pendek. Harus tetap memakai celana panji. Kaitannya seperti itu. Nah, fungsi tata busana ki opo silakan. Membantu ekspresi pemeran lakon dalam pementasan drama, memperjelas tema drama, memberikan nilai tambah dari segi estetika dan etika dalam seni drama, membantu menghidupkan karakter tokoh. Kenapa tokoh yang saya up itu adalah drama? Karena di depan tadi sudah disampaikan bahwa ketoprak itu mengandung unsur drama. Meskipun ada tari, ada suara, ada sastra, tetapi drama itu yang lebih dominan. Next, Mbak. Nah, ngomong masalah perjalanan kostum itu nggak bisa lepas dari sejarah singkat ketoprak. Saya melengkapi Mbak apa yang disampaikan Mbak Ibu tadi tentang sejarah perjalanan ketoprak. Menurut Lokakarya tahun 74, Lokakarya pertama, itu disepakati ketoprak itu terbagi menjadi 3 periodisasi: ketoprak lesung, ketoprak peralihan, dan ketoprak gamelan. Tapi pada perkembangan selanjutnya, Niko saya mendapatkan bisikan dari tokoh ketoprak, sutradara ketoprak, kemudian penulis naskah ketoprak yang asmane Pak Widaya. Tidak lain dan tidak bukan adalah Bapak dan Mbak itu narasumber pertama, menyampaikan bahwa sekitar tahun 1990 ada lokakarya lagi yang difasilitasi oleh Dinas Kebudayaan membentuk genre baru ketoprak yang dinamakan ketoprak garapan. Ketoprak garapan. Yuk next, Mbak. Nah, periode pertama itu
ketoprak lesung. Seperti apa kok ketoprak lesung? Ketoprak lesung itu berawal dari permainan gejok lesung yang menggunakan iringan kontekan lesung. Seperti Mbak Irung tadi juga sudah singgung, pementasannya di halaman rumah penduduk di pedesaan. Mereka semuanya dulu itu kan mata pencahariannya hanya petani, lelah bekerja dan sebagainya, tadi sudah disampaikan. Nah, di dalam ketoprak permainan gejok lesung ini hanya pure berupa permainan saja, hanya menyanyikan lagu-lagu pedesaan, tidak ada aturan tertentu, tatanan tertentu, bersifat santai, jadi siapapun bisa masuk ke dalam permainan itu. Belum ada ceritanya. Tetapi seiring perjalanan waktu, itu kemudian muncul ada seseorang yang gelisah, mungkin seperti Mas Ari itu ya. Pada saat itu gelisah, kok ketoprak ini baik. Kemudian ditambahkan iringan. Ada kendang, ada suling, ada terbang. Dimasukkanlah cerita, meskipun ceritanya tetap cerita pedesaan. Dan kostumnya bisa teman-teman ini sendiri ya, simpulkan sendiri kostumnya seperti apa. Kostumnya seperti keseharian mereka. Keseharian mereka pada saat itu tuh apa, sebagai petani itu yosok ngeligo, yosok nganggo surjan bledeke, pakai celana yang sepanjang lutut yang mungkin pada saat ini kita sepakati bernama celana komprang. Kemudian pakai kain yang diselempangke, kain lurik yang diselempangke gini aja kayak sarung gitu. Tidak gitu, bisa diselempang ke sini, bisa diubah ke sini. Terus pakai ikat lembaran. Sing putri juga memang pakai kain, kemudian pakai kemben. Nek sing tarafnya lebih tinggi, punya derajat atau status sosial lebih tinggi dalam perang itu yang ngagem kebaya. Perkembangannya seperti itu. Dan tata rias, karena kostumnya itu masih keseharian, saya yakin belum diperhatikan tata riasnya. Jadi seperti biasa orang-orang saja, tidak menambahkan apapun. Itu J. Kemudian sebentar. Ini ada info tadi, 1 menit lagi akan ada pergantian genset. Jadi kalau nanti tiba-tiba baru bisa takut dulu deh. Oh iya. Nah itu perlu diinfokan ke saya. Terima kasih Mbak Jo, saya suka kaget. Nek kaget terus kadang-kadang jur lantahnya metu lah, saya ketu apa nggak tahu. Nah itu loh, makasih ya Mbak Jo. Terus ya, periode ketoprak peralihan ini apa, perjalanan ketoprak itu dari lesung sampai peralihan tuh mengalami perjalanan yang cukup panjang gitu. Muncul grup ketoprak yang banyak sampai akhirnya muncul satu grup ketoprak yang bernama Madyo Budoyo. Mudo. Kok ganti lali? Bukan, belum itu. Madyo Utomo. Ketopraknya bernama Madyo Utomo. Berhasil masuk ke Yogyakarta. Awal tahun 25. Berhasil masuk ke Yogyakarta, ternyata mendapat sambutan yang luar biasa. Tuh J, semakin berkembang. Kemudian dari perkembangan itu ada yang melirik dari golongan piyayi, melirik si pertunjukan ketoprak ini. Nah dari situ kemudian ditambah lagi alat musiknya, kendang, unsur-unsur alat musik gamelan masuk, pakai tampil telu, kendang, kemudian kempul, saron masuk. Nah masuknya itu kemudian dibarengi dengan ada unsur cerita. Ada yang tahu unsur cerita yang masuk pada zaman itu apa? Cerita rakyat. Cerita rakyat itu misalnya Keomas, kemudian cerita Panji,
Marbulan, kemudian cerita babat, kemudian cerita dari negara lain. Itu namanya sampai IT, betul. Betul Bu, sampai IT. Lah, itu perkembangan itu menimbulkan pembaruan juga dalam sisi busana atau kostum yang tadinya tidak menggunakan kostum apapun, artinya kostumnya keseharian. Nah, kemudian ada masuknya unsur kejawen karena ada babat itu tadi kan sudah tidak mungkin menggunakan kostum keseharian rakyat karena ada tokoh-tokoh kiai atau bangsawan di dalam cerita itu. Tetapi ada kesulitan dari pihak ketoprak untuk mengadaptasi busana kiai menjadi busana keraton, tidak diperbolehkan. Makanya pada tahun sekitar 26 ketika ketoprak mendapat kesempatan untuk pentas di dalam kepatian, itu karena tidak boleh pakai kejawen, dipakailah kostum mesiran. Kostum mesiran itu kostum sandiwara Stambul yang memang sudah ada pada zaman itu. Tapi kemudian seiring waktu boleh diperbolehkan kejawen itu dipakai. Muncullah kejawen. Di dalam periode peralihan ini muncul kostum kejawen, kemudian muncul juga kostum basahan sebagai kostum campuran antara kejawen dan mesiran. Nah, di periode ini juga sudah diperhatikan masalah tata rias wajah, sudah menggunakan atal watu untuk alas kuda, sudah menggunakan sirip putih untuk bedak tabur, sudah menggunakan sirip merah untuk belas on, kemudian pakai lames untuk membuat alis dan mempertajam mata. Lames. Dian itu betul, dian yang ada itu hitam-hitamnya. Nah, itu dipakai untuk ini. Nah, kemudian pakai kertas Cina untuk mempermerah bibir. Begitu. Next, Mbak. Kemudian periode ketoprak gamelan. Nah, di periode ini semakin berkembang, ketoprak mendapatkan pengakuan dari pihak kiai. Kemudian dari golongan kiai itu menggiring iringan yang tadinya lesung menjadi gamelan. Karena dirasa mungkin ya pada saat itu gamelan lebih dekat dengan suara gamelan lebih akrab di telinga para kiai. Dan juga dirasa mungkin lebih elegan. Jadi kemudian digiring menjadi iringannya gamelan. Nah, campur tangan kiai ini membawa dampak positif juga bagi tata busana. Karena keraton atau kiai itu punya kesenian wayang wong, wayang orang. Nah, kostum-kostumnya kemudian mengadaptasi dari busana-busana wayang orang. Terbentuklah konsep busana gedrong gitu. Nah, di periode ini ada juga satu pembaharuan yang menjadi titik perubahan. Jadi dari periode gamelan ini tahun 71 September 71 itu dibentuk ketoprak yang tadi Bapak sebut apa? Sabta Mandala yang digawangi oleh Kodam 7 di Ponorogo. Itu konsep busana yang dihadirkan atau ditawarkan oleh Sabta Mandala menjadi titik perubahan bagi busana ketoprak. Mereka berhasil memasukkan busana peranaan. Teman-teman perso, busana peranaan itu apa? Iya, yang sebelah sana ada yang tahu busana peranaan itu apa sih? Seperti apa sih? Yang dipakai oleh abdi dalam keraton itu loh, yang berwarna biru dan juga kerabat yang nek ngagem ini diselobokke
J, tidak ada benih ini segini. Nah, persoalan J itu berhasil dimasukkan untuk busana ketoprak, tetapi dipakaikan oleh karakter tokoh-tokoh pangeran yang mau berperang atau untuk pangeran keseharian. Itu memakai busana peranaan itu kalau dalam ketoprak. Kemudian berhasil juga next mbak. Itu ya. Terus ada satu lagi konsep busana yang ditawarkan oleh ketoprak Sata Mandala. Busana kebaya Jawa Barat itu masuk menjadi bagian dari busana ketoprak. Kebaya Jawa Barat itu lengan pendek, sininya kotak itu dipakai untuk cerita-cerita pasir Rubung kayak gitu. Nanti ada fotonya. Gitu ya. Nah, tunggu. Bisa kan mbak? Nah, kemudian kalau atasannya, kalau busana pasir Rubung itu atasannya tetap memakai sanggul atau dikombinasi sama kalau kakung bisa pakai sorjan seperti itu. Kemudian itu periodisasi ketoprak J memunculkan konsep-konsep busana ada 4. Ada konsep kejawen, apalagi tadi kejawen, mesiran, kemudian basahan dan juga gedok. Kejawen itu yang seperti teman-teman Pekso seperti apa busana kejawen itu? Busana kejawen itu yang kita pakai kayak stopainan model mas, mbak. Lurik bisa, terus kemudian polosan bisa, sorjannya. Intinya memakai kain apa? Kain batik, kemudian pakai lontrong, pakai kamus kalau yang kaku, kemudian pakai sorjan, pakai ikat lembaran, pakai keris yang seperti itu. Kalau putri ngagem kebayanya macam-macam juga, memakai semekan atau ember, itu yang dinamakan busana kejawen, konsep kejawen. Kalau konsep mesiran itu biasanya menggunakan bahan satin yang berwarna menyolok. Itu kayak kesenian Stambul, sandiwara Stambul itu memakai celana komprang, kemudian pakai baju komprang, kemudian pakai rompi, yang kepalanya juga diubel-ubel pakai itu ya, ada gambaran ya. Nah, busana kejawen next mbak. Nah, itu busana mesiran seperti itu antara lain. Kemudian busana basahan itu yang diagem kurang jelas ya. Busana basahan itu tadi perpaduan antara kejawen dan mesiran ya. Jadi dipakai oleh tokoh-tokoh wali kayak gitu. Para wali, para Sunan Kudus. Ini Pak Hidayat sebagai Sunan Kudus itu yang nomor 2 dari sana. Itu ngagem bel sini, ngagem beskap bisa, kemudian didobeli jubah juga bisa. Kainnya kain batik, itu basahan. Kemudian gedok. Nah, gedok ini ada juga macam-macam. Ada gedok wayang yang terinspirasi dari wayang orang. Kemudian ada gedok panji, ada gedok apa lagi? Yuk next mbak. Gedok panji, gedok Mojopahitan. Nah ini contoh-contoh kostum gedok. Nah ini kebaya pendek yang tadi saya sampaikan, adaptasi dari Jawa Barat yang diluncurkan oleh kelompok Sata Mandala. Nah ini contoh-contoh kostum gedok dari wayang orang yang bawa itu memakai jaman seperti itu. Next ya. Nah sekarang kemudian kita mau membahas juga perjalanan kostum itu
kita ulik juga dari tempat pementasannya ya. Yang awal tadi dari area yang luas, dari halaman tuh tadi pertama di ketoprak, kemudian di pendopo, kemudian di panggung. Panggung itu bisa dikatakan juga tobong, itu juga panggungnya sekarang. Tobong itu dulu, panggungnya dulu, kalau sekarang itu panggung prosenium, itu ya Mas Arya. Kemudian ada di radio. Kalau radio jelas kita tidak berkostum karena tidak terlihat. J, yang kita share hanya suara. Kemudian di televisi. Di televisi tadi sudah disampaikan poin-poinnya sama Mbak Iwung. Tetapi kalau menurut saya kostum ketoprak di televisi itu bukan merupakan rekonstruksi sejarah, tetapi penggambaran visual yang mendekati aslinya, tetap dengan mempertimbangkan etika dan estetika pertunjukan. Karena sifat-sifat televisi yang sudah disampaikan oleh Mbak Iwung tadi dekat, sangat dekat dengan penonton. Jadi detail-detail busana itu sangat diperlukan. Terus kemudian rias wajahnya tidak bisa kalau di televisi disamakan dengan rias wajah di panggung. Kalau disamakan nanti di televisi terlihat seperti topeng. Karakter, padahal kalau ada pertanyaan, padahal Mbak, rias itu kan dibutuhkan untuk mempertajam karakter. Iya, tapi kalau di televisi tidak bisa kemudian mempertajam karakter dengan rias wajah secara frontal. Penunjukan karakter di televisi sangat ditentukan dengan kemampuan aktor untuk membawakan tokoh tersebut. Di Rotterdam, di Samepo, kemudian di Mangkubumi, meskipun tokoh-tokoh itu antagonis, tetap ininya, wajahnya tidak dirubah. Dirubah pun akan sangat halus. Next Mbak, ada contohnya. Lagi Mbak. Nah, di tengah itu wajahnya dirubah, tetapi dengan apa? Dengan menambahkan janggut asli, rambut asli, alis asli, metode-metode perfilman, make up perfilman masuk di televisi supaya ketika di close up semua terlihat natural. Begitu ya. Jadi tidak kemudian menggunakan itu pensil alis ditebelin gitu. Tidak seperti itu lagi. J. Nah, ini busana yang di televisi untuk televisi sangat detail. Jadi teman-teman bisa membedakan karakter strata sosial dari tata busananya. Yang sana rakyat jelata banget, yang tengah duwe pangkat, yang kemudian yang pakai kebaya itu mestinya luwih dhuwur daripada yang itu. Yang sebelah sini juga terlihat busananya Belanda dibuat sedemikian rupa meskipun tidak persis, tidak rekonstruksi busana zaman itu, tetapi di stilir bagaimana mestinya supaya mendekati seperti itu, J. Jadi itu next Mbak. Nah ini berbagai macam kreativitas busana ketoprak. Karena ada tadi yang disampaikan oleh Bapak Hidayat itu ketoprak garapan. Nah inilah perwujudan apa contoh-contoh busana dari ketoprak garapan. Ini adalah kenakalan-kenakalan Mas Ari. Ketika itu ini saya sebagai Asoka, beliau mengangkat Asoka, apa lakon Asoka. Nah itu dengan tato topeng digambari punggungnya, itu bagian dari busana. Tidak hanya apa yang kenakan, bahan-bahan yang digunakan, tapi coretan-coretan di wajah itu dimasukkan sebagai bagian dari tata busana. Kemudian yang tengah itu juga modifikasi dari panji, dari kostum
Kemudian yang ini dimodifikasi dari wayang yang sebelah sini. Wujudnya seperti itu. Kreativitas pada era sekarang ini, ketoprak gamelan yang sekarang itu sangat sungguh luar biasa dan itu tidak bisa dibendung, tidak mungkin dibendung. Next, Mbak. Nah, sekarang sebelum saya mengakhiri, teman-teman harus tahu nek noto kostum ketoprak ini apa saja yang harus diperhatikan. Satu, menentukan konsep busana. Konsep busana. Tadi ada 4 ya, konsep busana yang kita sepakati tadi. Arep milih sing ndi? Supaya kalau kita tentukan, oh nganggo gedhog wayang, semua elemen yang ada dalam satu pertunjukan itu menjadi satu nuansa. Tidak sing ngomong nganggo, sing adegan nganggo gedhog, sing adegan satu nganggo kejawen. Penting. Yang kedua, kesesuaian dengan tema jelas. Masa apa? Anggo kejawen ning masane sapa? Itu juga harus diperhatikan. Bentuk atau jahitan. Yo aja nek timbuk ke kostum ketoprak kok kemudian jahitannya ono sing pelot, ora lurus. Itu mempengaruhi bentuk tampilan dan nanti terlihat menjadi tidak rapi. Kemudian komposisi warna per tokoh dari ujung rambut sampai bawah. Komposisi warna harus diperhatikan. Jadi orang kok ini abang-abang kabeh. Orang kok putih kabeh. Karena ini pertunjukan, komposisi warna juga harus dipertimbangkan. Terus ukuran, nek ngagem kejawen otomatis kita pakai insurgen atau kebaya ya, jangan sampai kegede. Kalau sebagai penata busana, kebaya ojo nganti kegedean, nek kegedean piye caranya dicilik. Jadi ojo nganggo kesempitan juga, nanti untuk acting menjadi tidak nyaman. Oke? Kualitas bahan ini bisa terlihat kalau di televisi karena sangat dekat itu tadi. Nganggo bahan murah, opo bahan larang, gigi pop yang televisi, gak bisa dihapusi. Kemudian cara pemakaian, nah ini cara pemakaian awake dhewe sepakat bahwa ketoprak yang ada di Jogja itu adalah ketoprak Mataram. Ya, ikuti cara pemakaian menurut kaidah-kaidah berbusana Mataram. Nek diagem ke celana panji ini seberapa? Nek semene yo ojo nganti semene. Jangan juga di atas lutut. Celana panji kok di atas lutut. Kemudian ngagem jare kakung karo putri harus diperhatikan karena berbeda. Lerengnya nek kakung bagaimana, nek putri bagaimana. Tibone jare nek kakung di mana, nek putri di mana. Terus komposisi warna dalam satu adegan. Nek adegan suami istri iki yo mbok klambine iki aja kembaran. Ya, jadi kemudian tidak kaya warna. Sarimber, Jokoyo manten. Nah, ini perbedaannya. Kemudian tidak menghilangkan karakter pemain. Jelas ya. Mempertimbangkan sosok pemakainya. Nah ini, saat ini ada satu kesempatan kemarin pas festival ya, saya lupa antar apa kecamatan atau pas seprovinsi ya. Nah itu piyayinya konserku, piyayinya itu pendek, dia sebagai raja piyayinya pendek, dipakein teropong. Diraikan teropong buat banget, kemudian diberikan ini apa kacik yang terbuat dari kulitan itu, jadi ini kedawan. Dan nek panggung kemudian dari si penonton menjadi lucu. Nah itu harus dipertimbangkan, harus diperhatikan. Konsepnya api, tapi ketika diaplikasikan pada seseorang pemakainya, dia dipersani dari keseluruhan ini bangun ora.
Kemudian kerapian itu jelas. Next Mbak. Sekian, terima kasih juga. Ya, kayaknya sudah banyak yang saya sampaikan. Bagian yang ada salah saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya. Matur sangat bagi banyak banget sananya. Mulai pemahaman tentang rias, kostum, kemudian konsep busananya bagaimana, sampai tahapan-tahapan. Ternyata saya catat tadi ada sekitar 7 atau 8 ya tahapannya. Banyak juga ternyata yang harus kita pelajari. Nah, rias dan kostum. Kalau Mbak Oki tadi ketika bahwa kostum dan rias itu juga bisa memperjelas dan menunjukkan karakter. Bagaimana si tokoh ini kemudian akan bermain, si aktor ini akan bermain jadi tokoh siapa, itu juga didukung oleh rias dan kostum. Nah, untuk aktornya, ini bagaimana? Aktornya ini kudu latihan apa piye to Mas, nek ketoprak Mas? Kita akan mendengarkan dulu penjelasan dari yang paling ganteng di antara kami bertiga. Beliau akan membicarakan tentang penyutradaraan dan aktor. Benar begitu Mas Ari? Oh, monggo kepada Mas Aryo dan temannya dulu. Selamat hari. Baik teman-teman semuanya, selamat siang. Ini ketoprak sebagai sarana pembelajaran budaya Jawa, tapi bukan penting. Yang lain saya dulu. Perkenalan diri dulu, nama saya Ari Purnomo. Tadi Mbak Iwung, Dr. Rangga Sriwidati, MPD, Mbak Oki, Ika Suryawati, SSN. Saya sendiri tidak punya gelar. Nggak apa-apa, tapi yang jelas justru karena ada kolaborasi dari praktisi, kemudian ada perwakilan dari teman-teman televisi, kemudian Mbak Oki juga, sehingga harapannya materi hari ini bisa komplit, gitu ya. Teman-teman yang sebelah sini dulu, yang belum disapa, sudah pernah nonton ketoprak? Sudah? Sudah pernah main ketoprak? Pun tahu dengan ketoprak? Mbaknya udah pernah nonton ketoprak? Udah pernah main ketoprak? Belum? Mesti saya main ya? Mesti lebih. Enggak, artinya kita sepakati dulu bahwa kita sudah pernah menonton ketoprak dulu, supaya punya gambarannya, punya lebih jelas. Selamat datang Pak Sutradara. Ini sutradara hebat luar biasa, Mas Mianto. Tangan bagus. Itu cita-citanya pengen jadi sutradara, tapi sementara ini baru soundnya. Ya teman-teman, kalau silakan Mbak diklik dulu ya. Apa itu ketoprak tadi sudah dijelaskan. Salah satu seni tradisi yang mengedepankan nilai Jawaan sudah tidak perlu saya bahas lagi. Next. Nah, prosesnya mencapai sebuah produk kebudayaan itu ada dari mulai sekuat manusia menumbuhkan sebuah peradaban bukan kebudayaan, kemudian menghasilkan produk kesenian. Ini yang penting tadi juga sudah dibahas. Kita harus rangkum materi itu. Ya guys, Mbak. Oh, wes. Sudah apa tanda-tandanya? Jadi sebenarnya kita pulang saja. Nah, ini contoh strategi pendekatan yang bisa dilakukan. Pendekatan yang dilakukan itu bisa melalui agama. Dulu agama kita datang itu memakai media dagang. Artinya ketika ini sebelum sekedar ilustrasi saja. Ketika kesenian itu ketika agama akan masuk, yang difahami adalah apa terus para lalu langsung ngajari agama apa? Boten. Tapi ada media yang namanya media dagang. Jadi ada media dagang yang dilakukan. Ini strategi pendekatan yang perlu dilakukan. Kemudian agama juga menggunakan media seni dan budaya. Contohnya Sunan Kalijogo. Ketika ingin menyampaikan dakwah agamanya, beliau menggunakan wayang kulit.
Jadi ini bisa sebagai strategi pendekatan. Nah, kebudayaan sendiri itu menggunakan media seni dan budaya. Jadi ini ngomong budaya, ngomong unggah ungguh, ngomong sopan santun, topos stilo, itu bisa seni dan budaya. Next Pak, ini juga penting. Tidak penting kabeh ya. Sudah tadi ya sama ya. Ciri ketoprak, bahasa, sopan santun, sebut next Pak, ora penting gitu ya. Pemilihan media yang tepat sebagai sarana untuk memperkenalkan kemudian mencapai sasaran sangatlah penting dalam strategi. Oh penting Ali Purnomo. Ali Purnomo penting ini. Jadi pemilihan media yang tepat sebagai sarana untuk memperkenalkan dan kemudian mencapai sasaran sangatlah penting dalam strategi komunikasi. Contoh, tadi Pak Iwo pernah sudah bercerita bahwa perjalanan ketoprak dari mulai ketoprak lesung dan sebagainya. Itu adalah sarana strategi untuk kita berkomunikasi saja. Bahkan pada masa tahun-tahun 65, ketoprak dijadikan sarana politik. Ketika masa-masa itu digunakan sarana politik, artinya apa? Bagaimana kita memilih media untuk menyampaikan atau memperkenalkan kemudian mencapai sasaran. Sekarang medianya, mohon maaf, lebih dekat dengan teman-teman, lebih dekat dengan HP, gadget. Nah, kalau ketoprak itu tidak mau beradaptasi, kalau ketoprak itu hanya berpikir tentang dunia panggung, akan ditinggalkan. Makanya sekarang ada ketoprak televisi yang pendekatannya melalui unsur-unsur televisi, hukum-hukum televisi, dan ada ketoprak sinema seperti yang tadi disampaikan Mbak Ibu. Termasuk ada ketoprak yang sekarang harus dianggap bisa lewat HP. Itu adalah sarana strategi. Karena dari situ kita bisa mempengaruhi apa yang ada pada yang menjadi kegelisahan kita. Next Pak. Nah ini rotok betul dengan materinya yang tadi. Soalnya saya bisanya cuma ini. Teman-teman, sebelum saya masuk ke materi ini, saya sedikit bercerita perjalanan berkesenian saya itu dari kecil cekrot itu saya sudah di panggung. Karena keluarga saya adalah keluarga panggung. Jadi ketika hari-hari saya diiris, itu pakai arisnya hanya menang. Ini sakit ketoprakku. Jadi saya lahir itu dari dunia dari Simba, dari bapak ibu itu pada ketoprak. Kemudian saya umur 3 tahun saya sudah mulai ketoprak di panggung. Kayak itu bapak saya punya ketoprak yang namanya Darmo Mudo. Umur 3 tahun saya baru belajar ngomong, saya sudah belajar ketoprak. Ngomongnya caranya sih dituntut diajari. Sampai sekitar saya umur 6 tahun. Karena jadi dunia ketoprak sangat dekat dengan saya. Dunia keaktoran sangat dekat dengan saya. Kemudian saya sekolah dari SD sampai SMA, alhamdulillah saya lulus. Itu saya tidak berkesenian. Saya baru kembali berkesenian mulai tahun 92. Artinya saya masih tergolong baru sekitar berapa tahun? Dari 92. Ya. Belum begitu lama. Jadi tapi mudah-mudahan dari apa yang sudah saya capai di lapangan bisa saya bagikan. Karena alhamdulillah juga hari ini saya dengan bangga mengatakan hidup saya ditopang oleh ketoprak. Jadi saya yakin ketoprak adalah sebuah lahan yang sangat luar biasa. Tinggal bagaimana kita mau memanfaatkan, kita jadi memanfaatkan untuk kita bertahan hidup. Nah ini yang baru saya gagas dengan teman-teman di luar ketoprak. Kadang-kadang ketoprak ini terasa boleh. Nyatanya aku sampai hari ini menyekolahkan 4 anak saya itu dari ketoprak. Artinya kemudian kenapa harus berkecil hati sebagai pemain ketoprak? Karena di ketoprak itu tidak hanya main, ada sutradara, ada keaktoran, ada tata rias busana, banyak unsur yang bisa kita ambil dari situ. Gitu ya teman-teman ya. Nah, 92 saya ketoprak sampai hari ini, sampai detik ini saya masih sebagai aktivis ketoprak. Yuk tadi silakan. Nah ini saya mau ngomong ke apa itu sutradara. Sutradara adalah nahkoda yang mengendalikan lajunya pertunjukan dengan segala unsur dan ada di dalamnya. Jadi sutradara tugasnya kuwi pemainnya lu mikir. Sutradara tulis
mikir. Mengko pemainnya mikir lakon, sutradaranya mikir garap. Mengko rampung pertunjukan, pemainnya ini contoh pakaian, sutradaranya mikir kritik. Nah, ini rangkaiannya ini. Tapi dia adalah orang yang mengendalikan pertunjukan dengan segala unsurnya. Unsur ketoprak itu ada apa saja? Ada iringan, ada kostum busana, ada setting, ada artistik, termasuk setting artistik ya. Jadi seorang sutradara itu bukan otak tunggal. Nek penjenengan dadi sutradara, nek kono ana penata kostum, jak konsultasi. Nek penjenengan dadi sutradara ana penata iringan, konsultasi. Karena memang kemudian sutradara yang punya tes, sutradara yang punya selera pertunjukannya ada apa. Tapi Anda harus ingat betul, jangan memutuskan sendiri. Anda punya tim. Nah, sutradara itu hanya nahkoda, jadi hanya mengendarai saja. Iki nek arep nabrak kudu di enggoke. Iki nek kebanteran kudu di rem. Iki nek alon kudu di banterke. Itu sutradara. Jadi harus membuka komunikasi betul dengan unsur-unsur yang ada. Mbak Oki sering saya tunjuk jadi penata kostum. Saya berkonsultasi. Mbak Oki berkonsultasi dengan saya, Mas kostumnya ini piye? Demikian pula sebaliknya. Nah, komunikasi itu sangat penting dalam sebuah pertunjukan. Jadi sutradara itu bukan orang yang paling pintar, tapi dia hanya mengendalikan. Mendok nyewa, mendok kanan, lurus, mundur dan sebagainya. Gitu ya. Next, Mbak. Nah, ada 3 karakter sutradara yang saya ketahui sepanjang perjalanan saya. Mungkin teori saya ini berbeda dengan teori-teori yang ada di buku. Tetapi ini unsur-unsur yang saya temui ketika saya mulai belajar ketoprak. Karakter sutradara yang pertama itu adalah diktator. Sakit. Wis ora iso dirinya. Mlakune kudu irong. Kedepe bawah. Bukan selingkuh, aku diktator, wis ora iso dirinya. Ada enggak? Ada. Sesuai kebutuhan. Ketoprak tobong. Ketoprak tobong tahu nggak? Belum tahu ya? Ketoprak tobong itu ketoprak yang dulu zaman sekitar tahun 80-an itu dia mentiketkan pertunjukannya untuk ditonton murah. Pernah nonton? Wah, Tuhan nih Pak. Siapa ya sih saya? Nah, sih pernah nonton konser musik? Pernah? Nah, itu ada sutradaranya. Karena dia yang mengatur supaya penonton ini orang bosan. Ketoprak tobong itu kira-kira ngono. Karena ketoprak tobong itu menjadikan pertunjukan itu sebagai sesuatu showbiz, sebagai hiburan. Jadi harus ditonton tenang. Sehingga sutradaranya itu diktator. Latihannya ada nggak? Ada. Jadi memang dia punya apa ya? Punya karakter sing sebagai pengambil kekuasaan itu kan. Ya mana sutradaranya? Itu yang diktator. Kemudian yang kedua, itu partisipasi. Wis yang saya sampaikan tadi. Jadi menampung bukan hanya dari penata-penata, tetapi dari pemain juga. Misalnya begini, ketika saya sebagai sutradara mengcasting seseorang, itu kebiasaan saya pasti tidak akan membentuk karakter pemain saya, tapi dia yang akan membentuk karakternya sendiri. Dia hanya berdialog, Mas, nek naskah iki, karakter ini piye toh? Misalnya kita ngomong masalah Lakon Diponegoro. Lakon Diponegoro itu ada tokoh yang namanya Retnaningsih. Retnaningsih itu garwane Pangeran Diponegoro. Kebetulan yang memerankan Mbak Aki. Takon, Mas, Retnaningsih iki piye? Aku takon, kowe kenal Retnaningsih ora? Ora.
sudah dapat referensi, dia akan menawarkan. Sehingga sutradara mendapatkan informasi. Jadi di sebuah pertunjukan musik paling pintar dudu sutradara nih, pemain nih. Nah itu diperlukan supaya apa? Pemain-pemain terangsang untuk mencari informasi tentang ketokohannya. Mohon maaf, tidak seperti sekarang. Kowe tadi ahli perangsang. Ini kowe kira ngerti ya ahli perangsang Solo? Aneh. Salah atau tidak? Tidak, karena sekarang jeda waktu pertunjukan ini pendek-pendek. Jadi pemain orang dua waktu dulu belajar. Jadi teman-teman kalau jadi sutradara ataupun pemain berusaha mencari referensi, sehingga hal itu bisa diberikan masukan untuk sutradara. Yang ketiga adalah sutradara berkarakter kombinasi. Karakter kombinasi itu kadang-kadang strength, kadang-kadang tegas, tapi kadang-kadang juga mesum, up and down, jepitan. Jadi rata-rata kencang. Jadi dia tahu kapan harus keren, kapan kudu ngegas. Gitu ya. Next, Mbak. Nah, tugas sutradara ini apa? Mengawal pertunjukan secara utuh pasti. Mulanya saya ngomong, nek ono sutradara pertunjukan ini main udah mendem, gue jadi sutradara. Malah, soalnya juga punya apa ya? Mendem, gue serah dulu pertunjukan ini dia, gue jadi sutradara. Minimal nih, mendem ya belum. Loh, sering. Tapi bertanggung jawab. Oh, aku alat juga nih. Tapi bertanggung jawab. Apa nih saya? Aku tuh juga rumahnya tuh beciu ya. Mampu menghidupkan cerita naskah dalam pertunjukan. Nek penjenengan dari sutradara, dikai naskah. Jur naskah yang menunggu, kurasa dari sutradara. Tukang ajar mocok. Karena apa? Naskah yang Anda dapat itu harus bisa dihidupkan. Caranya ya sutradara sinau juga. Boleh tidak menafsir naskah? Boleh. Jadi ojo minyak kayak naskah, ya mas itu jadi sutradara wes. Koncone kon maca. Wes rampung wes dideke aja. Enggak gitu. Tapi harus mampu mencari nilai-nilai, menggambarkan peristiwa dari sebuah naskah. Adegan ini, mas adegan ini ngomong-ngomongan ya. Diganti mas. Adegan karo sawo. Diganti mas adegan ini ngomongnya karo numpak jalan. Boleh nggak? Boleh. Memang itu tugas sutradara. Jadi tidak hanya ngongkon pemain, maca naskah, jur diucapke, jur didandani, jur pentas. Boten. Jadi setiap adegan itu harus dibedah betul. Ikan apa adegan ini? Sulit nggak sulit? Memang sutradara harus. Jadi ini, begini. Saya pernah mendapat ilmu dari guru saya, almarhum Mas Buya. Pesen siji, Ri, nek kowe arep dadi sutradara, kowe kudu sithik-sithik kowe kudu sithik-sithik ngerti apa-apa. Nek sithik-sithik ora apa-apa. Apa-apa sithik. Apa-apa sithik-sithik. Sithik-sithik apa-apa. Arep sithik-sithik apa-apa. Karena itu akan memperkaya referensi kita. Jadi nek panjenengan siap dadi sutradara ya kudu gelem maca, nonton film, dialog, ngobrol ngalor itu. Itu fungsi sutradara. Apalagi kalau sebagai sutradara kamu harus ngerti karakter pemain ini. Wah, ini jos. Oh, karakter kae berasa ini dimaksimalkan. Nah, komunikasi sutradara dengan pemain, pengalaman saya itu tidak berhenti ketika hanya di panggung, karena efeknya akan berbeda. Nek panjenengan dari sutradara kamu berkomunikasi hanya lewat media panggung, saat latihan kok, rugi panjenengan. Yang saya lakukan seringkali dari teman saya mendampingi teman-teman di kabupaten kota itu mulai tahun sekitar 2000-an, berarti sudah 23 tahun. Saya ngajak nih naik Gunung Kidul, naik Bantul, naik kota, naik Kulon Progo, Sleman. Nah, saya menjalin hubungannya itu bukan hanya sebagai hubungan sutradara dan pemain, ini sebagai sedulur.
Sehingga nek dhewe ngomong sebagai sedulur, kuwi luwih penak sebagai sutradara ya, pengalaman saya. Itu luwih penak daripada kowe ora ngerti aku, kowe tak kei naskah, kowe tak cetak-cetak, kowe mesti loro ati. Nah, strategi saya mendekati mereka. Jadi kadang-kadang saya pernah punya pengalaman begini. Saya nggarap salah satu kapal lewat di Gunung Kidul. Orang latihan, aku tuh korono, mau bewekan bareng, ngobrol bareng, nanti ngebiar. Dan hubungan itu terjadi sampai sekarang. Nek kantor-kantor kan, Mas mudah Mas, pedangan. Orang ngomong tentang ketoprak, tapi hubungan manusia lonceng Mas. Ayo. Kebetulan saya itu kan penuka semua minuman. Jadi ini yang selalu saya terapkan. Jadi nek saya neng Gunung Kidul, Dulan, Bani Gembos itu kan dari Bani Gembos ya. Sesuk ketika proses, kedekatannya sudah ada. Apa itu harus dilakukan, monggo. Tapi itu strategi yang selalu saya lakukan. Jadi hubungan saya dengan pemain-pemain saya bahasakan bukan hanya bukan sebagai saudara dan pemain, tapi sedulur. Itu ya. Kemudian harus mampu begitu naskah dibaca. Menurut saya udah jadi sutradara biasanya ya. Naskah begitu dikei naskah dibaca dhisik. Sebelum pemain kuwi paham naskah, sutradara kudu luwih paham. Lah dadi sutradara ditakoni pemain, niki naskah pun Pak. Ah dibaca dhisik. Dek ora paham malah. Jadi sutradara begitu dikei naskah kuwi dibaca dhisik. Jangan hanya sekali. Pahami betul, dipelajari tenang. Jadi ketika kowe ada pemain, kowe pede. Kalian teman-teman pede. Akan bilang, akan ceritanya ini. Akannya tiga ini alasannya ini. Nah, Anda sebagai sutradara sudah mempunyai power. Kalau sutradara kok orang ngerti apa tentang naskahnya, gitu ya. Merangkul elemen lain sebagai pendukung kinerja sutradara. Nah itu, jadi betul. Jangan salahkan ketika saya sering merangkul Mbak Oki. Loh, karena kan Mbak Oki bagian dari kerja saya, hidup saya. Hidup saya. Jadi ada yang ngomong, Mbak Oki ini istri saya di panggung. Jadi pengalaman menarik ada, saya cerita sedikit, ilustrasi. Mbak Oki ini dari Menari. Belum pernah ajar ketoprak. Saya harus ajar ketoprak disik dan saya kepitung ketoprak pulang aja. Saya berjijakan dengan ketoprak. Nah ketika pentas dengan Mbak Oki lebih banget. Iya tidak. Malah tak kalau tangannya langsung gedek. Tangannya kabeh. Nah itu ternyata sampai sekarang ketagihan. Jadi enaknya jadi pemain ketoprak itu. Ya sedikit lah. Artinya kemudian ketika saya sebagai sutradara, saya punya yakin, aku ngerti seleranya Oki. Sehingga saya jalan turun pengen pemain itu ditandani. Dan tesnya sudah sama. Itu ya. Memberikan ruang secara maksimal dari semua elemen, dibebaskan. Jadi ingat, Anda adalah nahkoda. Anda sebagai sopir. Nek Anda bukan mekanik, elek loh ya. Nek balik bos, duduk kowe loh ya. Ono mekaniknya juga loh ya. Jadi kudu sadar betul fungsinya, memberikan kebebasan kepada elemen-elemen yang ada. Monggo Mbak silakan. Next. Nah, itu kira-kira sutradara. Gambarannya dari sutradara itu adalah orang yang mengawasi, menjalankan perjalanan, tetapi tetap harus memberikan kebebasan baik itu para pemain maupun elemen-elemen yang lain. Nah, sekarang apa itu aktor? Adalah orang yang mempunyai kewajiban untuk menghidupkan sebuah karakter dalam setiap pementasan. Kaitannya dengan apa? Saya matur tadi dengan naskah. Nek kowe tak kei naskah, kowe kok tak pakai karaktermu. Jadi orang yang mocok, seringkali kan sekarang nek kei naskah nek diwoco dia hanya dilakukan. Nah, teman-teman sebagai aktor harus berani menafsir. Ditafsir itu piye? Ketika saya mengcasting Mbak Joanna jadi salah satu prajurit wanita dari Lampung. Sebagai aktor, dia bertanggung jawab menghidupkan. Yang dilakukan apa? Tuku buku tekan Lampung. Tuku buku tenan. Tuku buku diwaca dhewe.
Dadi aku sutradara kalah pinter karo dhek. Nek kok takoni lan wis mulai ngerti dhek timbang aku. Tapi benar, ya pemainnya ngono kuwi. Harus mau belajar mengupayakan supaya aku karakter bisa pentas sampai secara maksimal. Karena dia memang bertanggung jawab menghidupkan karakter dalam setiap pementasan. Hanya pemainnya jone moco ya buka paut wae kok. Rasa pentas. Paut moco ngono kae. Nah, pemain itu ke aktor itu harus bisa menghidupkan karakter. Next, Pak. Karakteristik keaktoran. Tipikal yang harus diberi contoh. Tahu kemana mboten? Gitu. Kuwi pemain sing gesek. Oh lah? Jadi ada apa? Itu mbak contoh ini kan? Sutradara kok nonton ini. Tapi ada nggak? Ada. Oke. Karena memang kemampuannya seperti itu. Ada lagi misalnya, jadi nggak ada bedanya dengan kalau kita ngajari Caca SD itu, kan diajari terus sih, diajari. Alon-alon. Tapi pemain yang seperti itu ada. Saya sepuh ya, aku dicontoh nih mas. Nah saya ini pakai sini tak contoh nih. Tenang sih, semua pemain saya tak contoh nih. Golek deh. Apa elek ya piye? Karena aku nek aku segala nyontoh nih, frame mesti kepengen kaya aku, sehingga tidak punya keberagaman. Dua, mencari dan menemukan karakter secara mandiri. Nah ini yang sering kami lakukan. Jadi golek dhewe karakternya, menawar sendiri karakternya. Sutradara itu nanti tinggal karaktermu kebablasan lho iki. Kowe nesumu overacting lho iki. Nesu iki warna-warna, iya ta? Nesu mergo bojone selingkuh. Ana ta? Ana. Ana sing nesu mergo bojone seneng mancing. Ana. Ana. Ana nesu mergo ngelih. Nah, nesunya beda-beda. Lah kadang-kadang pemain ini seorang sadar, nesu ya mesti kudu ngono. Nah, pemain itu kudu harus jeli betul, menemukan karakter secara mandiri. Oh, ini nesunya apa toh? Nesu mergo tidak selingkuh pasti berbeda nesu mergo ngelih. Nesu ngelih mesti beda karo nesu ketika rakyat ide. Nah, orang dijatah. Jangan duit. Kita mau sing tak harus sedih juga sama. Sedih putus cinta berbeda, sedih ditinggal mati wong tuane. Nah, pemain itu dijeling ngono kuwi. Sehingga apa? Pertunjukan akan menjadi variatif. Mesune iki beda-beda. Sedih beda-beda, senangnya beda-beda. Ana sing seneng mergo, ana sing seneng mergo wareg, ana seneng sing mergo itu pacar, itu beda-beda. Nah, pemain itu kudu jeli ning ngono kuwi. Dari mana dilihat? Dari dialog-dialog yang ada. Kemudian konsep sutradara, mesune sepiro? Tanya sutradara. Selanjutnya kombinasi. Nah, ini ana sing golek mulai dhewe, ini ana sing dicontohi. Enggak apa-apa, itu sebuah proses. Next, Mbak. Nah, ini tugas seorang aktor menguasai naskah atau materi yang diberikan, pasti mampu bermain secara individu maupun secara kolektif. Ini penting. Pakai semua nggak ada yang terus. Kadang-kadang begini, kadang-kadang pemain kui merasa dirinya adalah yang paling baik, sehingga tidak mau memberikan ruang bagi lawan main. Tugasnya siapa nih? Tugasnya sutradara. Tugas sutradara harus mengingatkan pemainnya bahwa permainan itu harus kolektif. Karena tidak bisa sebuah permainan itu dilakoni diri pada sebuah pertunjukan ya. Jadi kudu harus tahu bermain secara individu maupun secara kolektif. Menghidupkan karakter seperti yang tadi saya sampaikan, menyampaikan pesan naskah atau lakon. Nah, itu tugasnya pemain. Aku arep gawe pemain itu guyu, penontonku guyu. Ya aku tidak bisa menghadirkan ben piye penontonku guyu. Aku tuh pengen ngejak pemainku penontonku nangis. Piye aku berakting ben penontonnya iso nangis. Aku kepengen menciptakan penonton wis sengit karo aku. Boleh enggak? Boleh. Jadi aku boleh karakter sing penonton sing nganti sengit.
di Rotterdam. Ketika itu saya memerankan seorang pejabat negara dari kerajaan Wetan, dari Wetan gitu. Saya ditawari kalau sutradaranya. Karakter iki kowe arep njaluk bojo sapa? Oh, ora enak. Iya, tapi saya berpikir ini aku bojo itu biasa. Aku njaluk bojo lanang. Iya, semacam. Jadi saya bertanggung jawab ben peranku ora bego. Kuwi bojomu kudu lanang. Karena pada perjalanan sejarahnya, saya tanya, "Ning ento ora?" Aku takon. Boleh. Karena pada masa-masa itu bangsawan-bangsawan keraton, oknum ya, itu memang ada yang mempunyai kelangenan istilahnya. Nah, kelangenan itu cowok. Saya mencoba memerankan itu. Dan ketika saya pentas, bojoku gak ndelok. Akhirnya saya kan berhasil gawe wong jijik karo aku. Jangankan bojoku nang omah, kameramen yang TKR-nya gak ada aku jo jijik. Ayo. Aku cuma ngomong kok nikmat ya. Aja jangan kelihatan. Yuk next Mbak. Nah, kesimpulannya apapun tanggung jawab yang kita ambil harus kita mampu selesaikan secara maksimal. Apapun tanggung jawab yang diberikan, jawab dengan kemampuan yang maksimal. Jangan ragu-ragu. Itu kata-kata bijak seorang ekonom. Kira-kira dari saya itu dulu teman-teman, mohon maaf jika ada salah kekurangan. Mas banget ini sudah selesai. Tapi ini teman-teman belum ada yang bertanya loh Mas. Mbak, gitu. Tadi penjelasan dari Mbak Ibu, Mbak Oki dan juga Mas Ali sudah banyak sekali. Ada yang mau ditanyakan, mulai dari apa toh saja nih ketoprak televisi, apakah sing pemahaman kita itu selama ini salah atau benar? Kemudian tata riasnya bagaimana? Aktoran dan penyutradara yang selama ini kita tahu seperti apa? Monggo yang mau bertanya? Kalau belum ada yang bertanya, saya mau tanya dulu. Tadi tentang alih media. Jadi selama ini yang saya paham dan mungkin kebanyakan teman-teman yang mengartikan alih media, orang-orang awam terutama ya, terutama seperti saya, dong sama sekali tentang teknik pertelevisian. Saya berpikirnya bahwa alih media itu adalah nek ketoprak yang semula itu ada di latar, di panggung, di pendopo, seperti tadi yang dijelaskan oleh narasumber, kemudian dialihkan medianya ke radio dan televisi. Nah, atau yang sekarang ke media sosial, YouTube nih. Itu sudah disebut sebagai alih media. Tapi ternyata itu salah nih Mbak. Bukan seperti itu. Bagaimana? Mau penjelasannya? Maturnuwun Mbak Ju untuk pertanyaannya. Begini teman-teman semua, sebetulnya nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar. Artinya kita perlu menyamakan persepsi dulu saja. Sebelumnya saya mohon maaf kalau kemudian menyalahpahami apa yang sudah disampaikan oleh sebagian kepada saya terutama. Karena dalam konsep televisi yang selama ini di dalam
diundang untuk hadir di situ juga nggak ada salahnya kalau kemudian itu menggunakan media panggung misalnya. Tetapi kalau kemudian mengundang nanti pentasnya itu di media televisi, ya monggo silahkan menggunakan hukum televisi. Maksud saya seperti itu Mbak Jo, jadi kita samakan dulu persepsinya, artinya nggak ada yang salah dan nggak ada yang salah seperti itu pilihan kita saja mau menggunakan media. Karena masing-masing media memiliki kapasitas. Terus baik penjelasannya. Teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Saya nggak usah pakai. Terima kasih atas waktu yang diberikan saya. Saya mau bertanya kepada Mbak Omi. Kenapa untuk anak muda zaman sekarang tuh tidak pada tertarik pada ketoprak? Bukan licin. Ini kalau untuk melestarikan kebudayaan kita, ketoprak itu padahal bagus ya. Zaman dulu itu saya masih SD aja senang melihatnya. Hampir kalau minggu kalau ibu sekolah itu pasti masih ketoprak kobong itu. Itu sebagai hiburan zaman dulu belum ada televisi yang seperti sekarang, apalagi medsos ya. Jadi kita yang sepantaran dengan kita itu senang semua sama ketoprak. Apalagi kalau lakonnya yang seperti itu tadi sampai intens ya, seperti itu ya, pakai materi tadi ya, menggunakan emas. Tapi kenapa untuk waktu sekarang itu yang anak-anak muda seperti anak-anak sekarang itu kurang senang karena dia malah senang sinetron. Mbak Opi, matur. Langsung saya jawab Mbak Moderator. Oke, terima kasih Mbak Jo. J, Ibu dengan Ibu siapa? Bu Uri. Bu Uri. Kenapa ada berbagai faktor menurut saya. Yang pertama adalah bahasa. Karena perkembangan teknologi sekarang ini menuntut anak-anak itu menggunakan lebih akrab dengan gadgetnya, sehingga bahasa-bahasa di dalam gadget itu ada menggunakan bahasa gadgetnya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sementara ketoprak itu yang disebut ketoprak itu Jawa. bahasa Jawa, J, itu kendala yang pertama. Sulit mereka memahami makna-makna kalimat per kalimat apa yang disampaikan dalam bahasa Jawa di dalam pertunjukan ketoprak, menjadi mereka tidak tertarik. Yang kedua, memang mungkin mereka tidak mengenal, karena tidak kenal maka tidak sayang. Jadi kurang referensi. Kalau saya pikir yang paling berpengaruh adalah dua itu, tidak kenal dan bahasa yang menjadi kendala. Itu kalau menurut saya, Bu. Jadi kemudian pada perkembangan selanjutnya maka kemudian ada ketoprak humor. Tujuannya ya untuk menarik supaya orang tahu dulu, kenal bahasa ketoprak memakai bahasa Indonesia. Sah, itu sah, nggak apa-apa. Menggunakan bahasa Indonesia itu nggak apa-apa, bahkan bahasa Inggris pun tidak apa-apa. Tetapi esensi dari ketoprak itu salah satunya adalah bahasa Jawa. Ini pentingnya bagi kita untuk terus memperkenalkan kepada generasi muda bagaimanapun cara kita supaya mereka kenal dengan ketoprak, terutama ketoprak yang memang berbahasa Jawa, Bu. Ada berikut. Ada Ibu Sangsani itu Mbak Ci. Satu pertanyaan lagi nih. Kok ternyata banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kaliyan dipun paringaken
Bengkulu, Mbak Duwung, Mbak Oki, Mas Ari, dan satu dirumahkan. Sedikit saja saya akan menyampaikan sedikit pertanyaan juga. Jadinya Mas Ari waktu itu WMR ini WMR apa nih? Nah ini sih Arya Penangsan, modal lagi cili-cilian dari keluarga kedokteran. Nah beberapa kali saya ya dalam tanda petik menyutradarai pentas cili-cilian yang besok. Namun saya tidak berani untuk mengambil cerita yang pakem, umpamanya sejarah kerajaan mana. Saya hanya mengambil cerita carangan. Carangan itu maksud saya agar semua karakter nanti tidak berbenturan dengan aslinya. Jadi saya tidak akan diprotes oleh siapapun. Ya. Nah, kendala yang saya hadapi, golek pemain tadi sangat-sangat sulit, terutama pemain wanita. Di dalam masih belum melu nih Mas. Latihan sudah sampai pada puncaknya. Ketika mau pentas, dia itu ternyata tidak mau menyopot melepas jilbab. Okay. Tapi saya hargai karena itu aurat ya. Pas dia caranya, akhirnya tetap ketika pentas itu jilbaban. Penggalan pentas saya itu diupload Mas Angger kemarin, uploadan di YouTube-nya Mas Angger terakhir itu. Judulnya apa Mas Angger? Gandrung penonton, pemainnya ramah atau mudah terus digandrung. Nah, makanya pemain wanita itu mengenakan jilbab, tidak seperti yang saya inginkan ketika selama itu latihan, gitu. Jadi ketika digandrung, saya maju dia mundur. Terus gampangannya dicetak tangannya kan belum, gitu. Nah, untuk mensiasati hal yang seperti itu seharusnya gimana Mas? Gagaan boleh pemain orang mungkin. Kalau saya paksa melepas jilbab karena itu aurat, gitu. Saya menghargai betul budaya Jawa. Nek iso kita junjung tinggi ini yojo nalisir sekolah pelaburan agami. Karena wanita itu mengenakan jilbab. Kalau dia sudah berkomitmen tidak mau melepas, saya akan sangat berdosa kalau memaksa dia untuk melepas jilbab. Mungkin solusinya seperti apa? Khusus pada Mas Ari, nyebut pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dengan Mas siapa? Siti Jakar Bumi. Oh, Jakar Bumi serem sebenarnya. Besok gak ono sari. Jadi begini, Mas JB, berkenaan dengan jilbab. Nanti ada Mbak Oki yang akan menjelaskan karena itu adalah estetika kostum, secara kostum ya. Karena jilbab kan berkenaan dengan kostum. Sehingga pasti Mbak Oki punya jawaban yang lebih tepat. Tetapi kalau ditanya bagaimana pendekatannya, ini pengalaman saja, pengalaman. Bagi saya selalu, ketika saya awal ketemu dengan pemain, saya selalu menjelaskan bahwa harus dibedakan antara kepentingan kesenian dengan agama. Pernah ada kejadian. Itu bahkan ketika festival provinsi. Kebiasaan saya selalu ngomong pada pemain saya, sesuk maine orang yang berjilbab kersa ngomong boten sakit Mas. Saya tidak akan memaksakan. Tetapi saya juga tidak mau diderek, dipun. Nek boten, soalnya pemain kula niku boten nganggo jilbab. Mengko ndak tetep itu diri. Jadi saya selalu ada kesepakatan di awal. Nek orang gelem cowok jilbab ora apa-apa, ora saya berproses enggak apa-apa. Karena saya harus tegas betul. Bukan saya tidak menghormati, justru itu saya menghormati. Daripada saya paksakan. Saya selalu ada komitmen di awal. Istrinya Mas Harno itu awal juga pakai jilbab ya Mas. Tapi saya ngomong, Mbak, kowe nek coba jilbab masalah ora? Mboten Mas. Iya lanjut terus. Jadi komunikasi dari awal itu penting. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pribadi biasanya, saya belajar dari almarhum Mas Bunda. Mas Bunda pesen ini, nek dadi sutradara, kowe aja tergantung karo pemain. Saya pernah kejadian itu Mas. Ketika saya pentas, dia mau lepas jilbab, tapi nganggo
baju dalam ini pakai manset. Mau kok lakunya gedok. Lucu banget loh. Bukan saya tidak menghormati loh, saya menghormati loh. Akhirnya sebagai sutradara, ya wes Mbak, kita ramein orang apa. Resikonya apa? Aku ganti alur cerita. Tetapi yang penting adalah poinnya bikin kesepakatan dulu di awal. Itu yang paling penting menurut saya, cara paling aman gue. Bikin kesepakatan, Mbak, nek copot jilbab bermasalah apa ora. Nek penjenengan ora kepengen lepas jilbab, tapi kepengen main ketoprak, ojo didapuk. Belajar itu kan tidak harus praktek langsung. Kalau saya kan gitu, iso jadi astrada. Ngewangi Mbak, ngewangi aku. Gue nak tunjuk pentas kok, kan gue ilmu apa? Jadi biasanya itu, yang penting adalah kesepakatan Mas Indi. Itu dari saya. Dan nanti untuk masalah jilbab yang berhubungan dengan kostum pasti Mbak Oki lebih paham ya. Monggo Pak. Terima kasih Mas Ari. Mas JP, saya setuju dengan Mas Ari ya. Tidak kok kemudian apa ya jenenge? Angel ngomong. Jadi saya berusaha tidak menyinggung siapapun dan apapun. Nek saya itu prinsip saya. Tradisi dan agama, budaya dan agama itu dua hal yang berbeda. Itu saya loh ya, itu saya. Saya tidak bermaksud menyebarkan prinsip saya atau mempengaruhi yang lainnya. Itu kalau saya. Nah, saya setuju dengan persikapan Mas Ari. Kemudian kalau toh kemudian itu harus ada pemain yang berjilbab itu harus ada dan memang harus tampil, sejauh itu tidak dalam konteks lomba dinilai ada pertunjukan seneng-seneng monggo, tetapi dibuat bagaimana caranya supaya itu tidak terlihat sebagai jilbab secara lantang. Bisa kemudian misalnya gedok tadi yang disampaikan Mas Ari, kemudian pakai manset. Kenapa harus pakai manset? Bisa disiasati pakai kebaya, baju. Kalau gedok itu kita lebih bebas berkreasi. Manset diganti dengan kebaya, sudah selesai permasalahan. Kemudian kalau untuk rambut, piye carane kuwi di basa Jawane dikemona supaya si rambut itu tidak terlihat tetapi masih bisa menggunakan subang, ditemplek ke, dijepit ke di jilbabnya itu, terus dibuat sedemikian rupa jilbabnya tidak diginikan tapi dibentuk sedemikian rupa supaya ini flat begitu. Kalau saya pikir caranya seperti itu. Tetapi kalau kemudian sanggul, nah ini yang menjadi masalah. Kalau gedok saja masih ada toleransi, tetapi kalau sanggul kejawen, kita menggunakan konsep busana kejawen, iya aneh, ya tetap ora iso Mas. Apa yang mungkin sanggul ya ditutupi jilbab, menjadi tidak etis dan tidak estetis dilihat. Apalagi kalau itu di ranah perlombaan, mesti saya sebagai juri sudah nyentang. Saya tidak mau. Istirahat nilai gitu. Tetapi kalau untuk pertunjukan senang-senang, misalnya perayaan apa, monggo lah. Tetapi dipilih konsep busana karena ada macam-macam tadi. Pilihlah konsep busana yang bisa dikreasi. Salah satunya adalah konsep. Mas